Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimani rahimakumullah, dan juga kepada sahabat muslim Baker Indonesia chapter Singkawang rahimani rahimakumullah. Kita akan melanjutkan halaqah kita yang ke-49. Kita masih tentang seputar babu sabar, bab tentang sabar. Kita masih seputar tentang bab tentang sabar, bab yang ketiga daripada kitab Taman Orang-orang Soleh, yakni Riyadhus Shalihin. Kita telah sampai kepada hadis ke-31, hadis yang panjang. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini, hadis yang ke-31, yakni tentang apa? Tentang seorang pemuda yang dia mempelajari ilmu sihir. Ya, kita lanjutkan kisahnya. Yakni bahwasanya ketika sang pemuda tersebut hendak dibunuh oleh sang raja, maka sang raja memerintahkan kepada pemuda tersebut untuk apa? Untuk dibawa ke suatu tempat, bisa dikatakan di sebuah samudera yang mana menggunakan kapal. Jadi raja berpesan kepada pengawalnya, tolong bawa pemuda ini, dan apabila telah sampai maka silakan dia dibuang ke laut. Tujuannya apa? Untuk dibunuh. Singkat cerita, dan akhirnya berangkatlah mereka. Akan tetapi ketika mereka di dalam perjalanan, ternyata Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada mereka, yang mana sebelumnya sang pemuda tersebut berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, ya, bahwasanya beliau, yakni sang pemuda ini, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dirinya daripada kejahatan orang-orang yang hendak berbuat jahat kepada pemuda tersebut. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala ia menenggelamkan kapal tersebut, dan akhirnya apa? Sang pemuda itu selamat, semuanya mati. Maka ketika sang pemuda tersebut selamat, maka dia pun apa? Kembali lagi kemana? Dia kembali lagi menemui sang raja tersebut. Maka sang raja pun kaget. Ya, kalau bahasa kita, ada orang ini kok lihat sekali nyawanya. Ya, pertama apa? Dibawa kemana? Ke suatu dataran yang tinggi, ke bukit. Ya, kalau sudah sampai di sana maka dilemparkan dia, dan akhirnya siapa yang wafat? Yakni orang-orang yang mengantarkan dia. Habis itu sang raja hendak apa? Membuang dia kemana? Ke laut. Ya, ternyata apa? Dia selamat juga. Nah, akhirnya sang pemuda itu mengatakan, wahai tuan raja, kalau sekiranya engkau hendak membunuhku, maka engkau tak akan bisa, kecuali engkau menyalibku di satu tempat, yakni apa? Suatu tempat, yakni di padang pasir, ya, di satu tempat yang tanah lapang, ya. Kemudian kata pemuda tersebut, fajama'an nas fi sa'idin wahidin, lalu engkau mengumpulkan manusia di tanah yang lapang, ya. Maka wahai Tuhan Raja, katanya, engkau tak akan bisa membunuhku kecuali apa? Engkau menyalibku, lalu setelah itu engkau mengumpulkan semua manusia. Maksudnya apa, Ikhwan? Maksudnya adalah manusia itu menyaksikan apa yang dilakukan oleh tuan raja tersebut. Ya, dikumpulkan semuanya manusia di tempat yang lapang, dan kemudian kata sang pemuda tersebut, "Tsumma qal", kemudian engkau mengatakan, "Bismillahi rabbil ghulami." Nah, ini apa nih, bagian juga daripada dakwah ini. Ya, maka kata sang pemuda tersebut, lalu engkau mengambil sebuah busur
lalu engkau lepaskan busur tersebut sambil berkata bismillahi rabbil gulami, ya. Kemudian engkau mengatakan dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut nama Allah dan Tuhannya sang pemuda ini. Lantas engkau lemparkan busur panah tersebut. Nah, akhirnya apa? Sang raja ini semangat sekali dia apa? Untuk membunuh sang pemuda ini. Tanpa mikir panjang, maka dia pun apa? Mengumpulkan semua manusia. Ya, sebagaimana wasiat daripada sang pemuda ini, dikumpulkan semua manusia. Di mana? Di tanah yang lapang. Lalu sang pemuda itu disalib. Lalu apa, ikhwan? Maka disalib, maka dalam jarak yang lumayan jauh, maka sang raja tersebut mengambil sebuah busur. Lalu ketika ditarik, maka sebagaimana disebutkan oleh sang pemuda tersebut, maka sang raja juga apa? Menyebutkan dengan keras bismillahi rabbil gulam, katanya. Bismillahi rabbil gulam. Dengan menyebut nama Allah, Tuhannya sang pemuda ini, maka dilepaskanlah busur tersebut dan akhirnya sang pemuda itu mati. Apa yang terjadi? Ternyata semua orang yang hadir yang menyaksikan hal tersebut, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka apa? Beriman kepada Allah Azza wa Jalla, semuanya tanpa terkecuali. Maka ketika mereka beriman semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sang raja marah. Dan akhirnya apa? Dibuatkan apa ya? Suatu tempat seperti parit seperti itu. Ya, lalu di dalamnya dibakar api. Maka orang-orang tadi yang beriman kepada Tuhannya sang pemuda ini dibakar, dimasukkan ke dalam lubang tersebut, semuanya tanpa terkecuali. Dan akhirnya adalah seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Maka apa? Ketika sang ibu itu hendak dimasukkan atau dia hendak terjun, maka dalam hatinya itu apa? Merasa berat. Kenapa? Kesian melihat anaknya. Maka sang anaknya mengatakan, apa kata sang anak tersebut, bayi tersebut, jamaah yang masih bayi, masih buayan. Inilah salah satu ulama mengatakan ada beberapa bayi yang dia itu bisa ngomong. Pertama siapa? Nabi Isa alaihissalam ketika masih kecil. Kedua siapa? Bayi ini. Ketiga siapa? Anaknya siapa? Naam, Juraij yang difitnah. Ya, subhanallah. Ya, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Sang bayi itu mengatakan, ya amma isbiri fa innaki 'alal haqqi. Wahai ibu, sabarlah, sesungguhnya engkau di atas kebenaran, kata sang anak tersebut. Dan akhirnya apa? Ibu dan anaknya juga wafat. Rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam. Jamaah rahimani rahimakumullah. Selesai kisah daripada sang pemuda tersebut. Maka ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, lihat bagaimana kesabaran orang-orang terdahulu di atas kebenaran. Maka sabar ya ikhwan, jamaah rahimani rahimakumullah. Maka baru-baru ini kita lihat ya di media massa, saudara kita di mana, di Lombok, di demo oleh orang-orang yang tidak senang kepada dakwah yang sunnah ini. Mudah-mudahan Allah membalas para pendemo tersebut dengan balasan setimpal. Kenapa? Karena mereka anarkis. Mereka membakar sebuah mobil. Mereka membakar masjid yang hendak dibangun. Allah musta'an. Ada kisaran 100 orang. Pondok tersebut diserang. Ya, maka ya kita sebagai seorang muslim, kita harus mengutuk perbuatan yang kurang ajar, yang tidak benar, anarkis. Tidak boleh seperti itu. Kedua, kita harus mendoakan saudara kita yang terzolimi. Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwasanya doa orang yang terzolimi itu tak ada hijab antara doanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mengabulkan. Ketiga, kita harus merasa sedih walaupun kita tinggal jauh, ya, dihalangi dengan samudra, pulau, lautan, akan tetapi akidah kita dan manhaj kita sama dengan mereka. Ya, mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala membantu saudara-saudara kita di sana, dan mudah-mudahan pihak aparat setempat bisa memproses hukum orang-orang yang zalim yang seperti ini. Ya Allahumma amin. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil daripada kisah yang kedua ini adalah bahwasanya berdakwah itu ya harus
dilaksanakan. Jangan sampai kita tidak berdakwah. Maka lihat ya bagaimana pemuda ini, dia berdakwah, dia mendakwahkan kepada masyarakat ya walaupun nyawanya menjadi taruhan. Ya maka jamaah rahimani rahimakumullah, sudah merupakan sunatullah. Kalau kita berdakwah kemudian orang pada senang semuanya, nah mungkin ada yang salah kita dakwahkan. Ya kenapa? Yang namanya dakwah itu pasti ada orang yang tak senang, pasti ada orang yang tak suka sama kita. Maka yang kita cari di dunia ini adalah ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia, ya enggak? Kalau Anda mencari ridhonya manusia tak akan habis-habis. Bukankah Anda pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang anak dengan seorang ayahnya yang dia mengendarai sebuah keledai, ya enggak? Ketika dia melewati satu kampung, maka dia naik di atas keledai tersebut 2 orang. Maka apa kata orang? Katanya kau bahasa kita, tang bodohnya ndak beranak. Ya binatang kecil dinaikkan. Akhirnya turun sang ayah menuntun anaknya. Lewat lagi kata orang? Anak itu dasar anak kurang ajar. Anaknya di atas, ayahnya yang berjalan. Ya terus diganti posisi lagi. Ya ayahnya di atas, anaknya yang mengiring keledai tersebut. Kata orang apa? Dasar orang tua tak tahu diri, anaknya suruh berjalan, dia yang naik di atas. Akhirnya dua-duanya tak naik di atas kendaraan. Lewat lagi, apa kata orang? Dasar bodoh benar. 2 orang ini ada kendaraan tak dipakai. Akhirnya dipikulnya. Pikulnya pun dikomentari juga oleh masyarakat setempat. Nah ini apa faedah yang bisa kita ambil? Perhatikan. Kalau kita berdakwah ini harus sesuai dengan apa keinginan masyarakat, tak bisa. Ustaz, nanti kalau dakwah Ustaz tak boleh bilang syirik, tak boleh bilang bid'ah. Allah musta'an, ini namanya dakwah, harus kita sampaikan. Walaupun mungkin bahasanya kita ganti. Ya. Kenapa? Karena ada sebagian dai yang mereka tidak mau menyampaikan sebuah kebenaran. Apa alasannya? Takut ditinggalkan jamaah. Kalau dakwah kita tak masalah, mau yang hadir yang ramai, alhamdulillah, walaupun 1 orang tak masalah. Maka sejatinya apa kita sampaikan itu adalah untuk diri kita sendiri, untuk memberikan motivasi agar kita lebih baik. Kenapa? Dengan kita sering menyampaikan, kita akan termotivasi untuk mengamalkan apa yang kita lakukan. Jangan sampai Anda mengatakan sesuatu lantas Anda amalkan, waliyazubillah. Makanya jamaah rahimani rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, ya di akhir pada pembahasan tersebut, beliau mengatakan kepada muridnya, wahai ananda, wahai muridku, jangan sampai Anda menjadi seorang dai, kata Imam Ghazali. Jangan sampai Anda menjadi seorang mubaligh, seorang dai. Apabila Anda menjadi seorang dai atau seorang mubaligh, lantas Anda tak mengamalkan ilmu Anda, amat berat siksanya di sisi Allah. Bukankah orang yang pertama kali menjadi koreknya api neraka salah satunya adalah orang yang mengajak kepada kebaikan, sedangkan mereka tak melakukan seperti lilin, waliyazubillah. Maka betapa banyak orang yang mereka berdakwah, boleh semangat jamaah, tapi harus dengan ilmu. Jangan pula berdakwah semangat tanpa ilmu. Maka ini adalah sesat dan menyesatkan. Dan alhamdulillah bagaimana para asatidzah kita, para ulama kita memberikan nasihat kepada pemuda, jangan sampai mereka semangat tapi tidak dilandasi dengan ilmu, maka mereka akan merusak di dalam dakwah ini. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, ya faedah yang ketiga atau kesimpulan yang ketiga, bahwasanya salah satu di antara kekuasaan Allah, perhatikan, Allah bisa membuat anak kecil yang masih bayi dalam buayan, ya dalam ayunan itu bisa berbicara, bayangkan. Maka segala sesuatu bagi Allah itu mudah. Sesuatu yang mustahil bagi kita, kalau Allah berkehendak, apa kata Allah? Kun, jadilah. Kun fayakun, maka jadilah tersebut. Maka intinya apa? Ketika kita di dalam berdakwah, maka kita harus yakin bahwasanya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Jangan kita takut kepada manusia. Maka apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah seandainya seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat semuanya berkumpul untuk memberikan sedikit manfaat kepada kita, maka semuanya tak akan mampu kalau tak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, walaupun seandainya semua makhluk berkumpul dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat semuanya mereka berkumpul,
hendak memberikan mudarat bagi kita, maka itu semua tak akan bisa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting kita apa? Mempelajari tentang apa? Tentang qadar, tentang takdir baik dan takdir buruk. Kenapa jemaah? Karena kebanyakan mereka di antara kaum muslimin, di satu sisi mereka salah dalam memahami takdir, sehingga apa? Mereka menjadi qadariyah yang bergantung kepada takdir, yakni apa? Tawakal, dakwah, tapi tak mau kerja. Allah mustan. Dapat dari mana dia memberi nafkah kepada anak dan istrinya tersebut? Ada juga orang yang seperti ini. Atau sebalikannya, dia kerja terus, lupa beribadah kepada Allah, juga tidak dibenarkan. Maka kita harus seimbang antara dunia dan akhirat kita. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, kesimpulan yang terakhir atau faedah yang terakhir, sebenarnya masih banyak ya, karena berkaitan dengan waktu, maka kita cukupkan 4 faedah atau 4 kesimpulan, 4 kaidah. Yakni apa? Bahwasanya di dalam metode pendidikan itu harus ada kisah yang kita sampaikan. Maka Anda wahai para ustaz, Anda wahai para guru, Anda wahai para ustazah, Anda wahai para ayah, Anda wahai para bunda, maka di satu sisi metode kita dalam menyampaikan ilmu kepada anak kita atau kepada peserta didik kita, maka apa? Sebutkan dengan kisah-kisah orang-orang yang terdahulu, yang mana tentunya kisahnya adalah kisah yang sahih. Maka di sini ada beberapa faedah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menjadi seorang pendidik. Yang pertama, Anda wahai para pendidik, Anda wahai para asatizah, Anda wahai para guru, ya, sebelum Anda menyampaikan, maka yang pertama Anda harus menguasai materi yang apa Anda sampaikan. Ya, harus apa? Menguasai materi apapun itu, pembahasan apapun itu. Kemudian yang kedua, di dalam metode menyampaikan atau mengajarkan itu adanya dialog, tanya jawab. Maka lihat di dalam sebuah hadis Jibril, ya kan, ketika Jibril datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, maka adanya dialog. Nabi mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya Muhammad akhbirni anil iman, ya Muhammad, ya ma huwal ihsan, atau mata sa'ah, dan yang semisalnya. Ya, maka ini penting. Ya, jadi ini merupakan seni atau metode dalam mengajar. Ya, maka kita harus paham juga siapa mad'u kita yang kita ajarkan tersebut. Maka tentu berbeda ketika kita mengajar anak kecil dengan orang yang sudah dewasa atau orang yang sudah tua. Nah, seperti itu. Dan juga jemaah rahimani rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi kami. Ya, kemudian sebagai penutup, kesimpulannya bahwasanya hendaknya kita untuk senantiasa bersabar atas segala musibah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa jemaah? Karena sabar ini adalah modal bagi kita untuk menjalani kehidupan dunia yang fana ini. Maka orang yang sabar adalah mereka yang akan diberikan pahala, yakni tanpa batas. Orang yang sabar, mereka adalah orang-orang yang selalu senantiasa menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lantas bagaimana sikap kita ketika kita ditimpa musibah? Maka sikap kita adalah bersabar. Lantas kapan seseorang itu dikatakan telah bersabar ketika ditimpa musibah? Nah, insyaallah besok akan kita sampaikan pada hadis yang berikutnya, hadis ke-32 tentang seorang wanita yang dia ditimpa musibah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada wanita tersebut dan memberikan nasihat kepada wanita tersebut. Demikian jemaah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.